Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas 12 IPA 3 dengan saya Aisyah, Saya Devianti. saya Tinatini. Saya Dila Septinadila. Dan saya Zaki Radiasa. Kegiatan wawancara ini merupakan tugas di mata pelajaran sejarah Indonesia yang diberikan oleh Ibu Rosti Aulia, SPD. Wawancara ini membahas tentang peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Kami memilih bahasan keempat dan kami mewawancarai salah satu guru mata pelajaran PPKN SMA Negeri 1 Barawangi yaitu Bapak Idris Arsianto SSOS. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Maksud dan tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah pertama untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia, kedua menumbuhkan rasa kerja sama antara kelompok, dari yang terakhir untuk memperoleh informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Idris Arsianto SSOS. Jadi gini Pak, kami ada tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Iya. Tugasnya itu mewawancarai orang yang hidup pada masa Orde Baru. Ya. Dan kami ingin menggali beberapa informasi dari Bapak mengenai P4. Betul. Apakah Bapak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Insya Allah siap. Baik Pak, terima kasih. Iya. Atas ketersediaannya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Kan pada tahun 1978, Presiden Soeharto membuat kebijakan untuk melaksanakan penataran P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamal Pancasila. Nah, kenapa Presiden Soeharto membuat kebijakan ini, Pak? Ya. Pada saat itu pemerintah menganggap, sebetulnya bukan cuma pada saat itu aja ya. Sampai sekarang pun pemerintah menganggap pengamalan Pancasila itu sangat penting sekali dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia. Karena di Indonesia itu kaya akan keberagaman. Keberagaman itu kalau kita sikapi secara positif, maka itu adalah sebuah kekuatan. Tapi kalau kita sikapi secara negatif, maka itu adalah suatu kerawanan untuk perpecahan. Gitu. Di zaman Orde Baru tahun 1978, tepatnya program P4 dilaksanakan supaya masyarakat lebih memahami, menjalankan, melaksanakan tentang sila-sila Pancasila. Begitu. Ya, ada lagi? Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya P4 ini? Luar biasa, bagus sekali. Dengan dilaksanakan program acara kegiatan P4 ini, kita warga negara Indonesia tambah memahami pentingnya kebersamaan, kesatuan dalam sebuah keberagaman. Dari mulai sila 1, sila kelima, kita mulai bisa menghayati sila-sila 1 sampai dengan sila kelima. Gitu. Ya. Kalau begitu, apakah P4 ini memang sangat penting bagi kehidupan bangsa negara Indonesia? Sangat penting, ya, sangat penting. Karena dengan P4 itu kita saling menjaga di antara warga negara Indonesia, menjaga di antara para pemeluk agama, menjaga antar kebersamaan persatuan kemanusiaan, menjaga tentang kebersamaan dalam hal kemufakatan gitu ya. Lalu juga kita menjaga dalam hal sosial hidup di masyarakat. Itu contoh-contoh dalam sila-sila Pancasila.
Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Sebuah kebijakan pasti punya tujuan ya. Iya. Nah, lantas apa tujuan Presiden Soeharto mendirikan P4 ini? Sekali lagi ditekankan sebetulnya tujuan P4 itu adalah supaya masyarakat Indonesia bisa lebih memahami tentang Pancasila. Lalu juga setelah memahami, pemerintah juga mengharapkan masyarakat Indonesia bisa mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Pada akhirnya muncul suatu kebersamaan, ketentraman dalam kehidupan di Indonesia. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya. Menurut Bapak, apakah kebijakan P4 di masa Orde Baru ini terlaksana dengan lancar? Terlaksana dengan lancar karena dari mulai SMA, perguruan tinggi, terus juga para calon pegawai negeri itu diberi pembekalan tentang P4. Sebetulnya program P4 itu berjalan sampai sekarang, cuman istilahnya saja yang berbeda. Gitu ya. Tetap sampai sekarang pemerintah Indonesia masih menggalakkan, masih menekankan tentang bagaimana caranya masyarakat Indonesia untuk bisa lebih memahami lagi, lebih menjalankan lagi Pancasila, sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Cuma istilahnya aja P4 hilang, lalu diubah dengan program-program yang lain. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi yang sudah Bapak sampaikan. Iya. Sama-sama. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa program P4 ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat menjalankan atau mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila di setiap langkah demi langkah. Program P4 ini membentuk suatu kesatuan dan kesatuan itu. Demikianlah kegiatan wawancara ini. Bapak terima kasih tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga terlaksananya kegiatan ini. Dan kepada Bapak Iis Alisianto SSOS yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai P4 ini. Lupa juga kepada rekan-rekan yang bekerjasama dengan baik dalam wawancara ini. Kami selaku anggota kelompok memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia, semoga wawancara ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.